nasional ayo mondok, pesantrenku keren jadi semboyan kami. Tinggi ilmu akhlak karimah, banggalah menjadi santri Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, mari kita mulai kajian kita Fathul Qarib Muqaddimah bagian kedua. Bismillahi kalawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kamu welas in dalam dunia lan akhirat Ar-Rahim tur kamu asi in dalam akhirat peloko abtadi'u ngawiti ingsun kitabi ing kitab ingsun hadza kang iki. Wallahi utawi lafal Allahi iku ismun jeneng lidzatil wajibil wujudi maring zat kang wajib anani. Warrahmani lan utawi lafal ar-rahmani iku ablagul luwi banget minar rahimi tinimbang lafal ar-rahim. Artinya musannif kitab takrib mengawali karyanya yaitu kitab takrib ini dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Lafal Allah yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim yaitu ismun lidzatil wajibil wujud, nama untuk zat yang wajib adanya. Sedangkan lafal ar-rahmani warrahmani ablagu minar rahim. Lafal ar-rahmani itu maknanya lebih luas cakupannya daripada ar-rahim, karena lianna ziyadatal mabniyu tadullu ala ziyadatil makna. Tambah mabni dalam sebuah kalimat itu menunjukkan tambah juga maknanya. Kita tahu bahwa ar-rahmani itu jumlah hurufnya lebih banyak daripada ar-rahimi meskipun berasal dari kata yang sama yaitu rahima yarhamu. Kita lanjutkan. Alhamdu utawi sikabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Huwa utawi alhamdu iku as-sana'u ngalem ala Allah taala ing atase Allah taala ngalem bil jamili kelawan sifat bagus ala jihati ta'zimi serta arah-arah ngagungaken. Rabbil alamina rabbi ay maliki rabbi kang mengirani ay maliki tegese zat kang memiliki tegese zat kang miliki wong alam kabeh. Bi fathil lam winaca kalawan fathil lam wa huwa utawi alamin kama qala kaya oleh dawuh sapa Ibnu Malikin Imam Ibnu Malik iku ismu jam'in isim jamak khosun kang tertentu biman kalawan wong yakilu kang anduweni akal sapa man la jam'un ora bentuk jamak wa mufraduhu hali utawi mufrate alamin iku alamun lafal alamun bi fathil lam winaca kalawan fathil lam. Li'annahu karana satuhuni alamun iku ismun amun isim kam umum lima maring perkara siwallahi ta'ala maring saliyane Allah ta'ala. Wal jam'u utawi jam'e iku khosun tertentu biman kalawan wong yakilu kang anduweni akal sapa man. Artinya segala puji hanya milik Allah. Nah, musannif tidak mengatofkan lafal alhamdulillah ini kepada lafal basmalah karena menunjukkan kepada kita bahwa alhamdulillah dan basmalah itu mempunyai fadilah tersendiri. Maka dari itu musannif mengawali karyanya dengan menyebut basmalah dan juga dengan menyebut alhamdulillah. Karena menyebut basmalah dan alhamdulillah ini mempunyai fadilah masing-masing sehingga oleh musannif lafal alhamdulillah tidak diatofkan kepada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang dimaksud dengan alhamdulillah as-sana'u 'ala Allah taala bil jamili ala jihati ta'zimih, yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk keindahan serta mengagungkan. Allah adalah Tuhan semesta alam atau zat yang memiliki semua orang yang berakal. Lafal alamin ketika lamnya dibaca fathah seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Malik yaitu ismu jam'in khosun biman yakilu la jam'un, yaitu isim jamak yang khusus kepada orang yang berakal dan bukan bentuk jamak. Artinya seperti apa? Artinya yang dimaksud dengan isim jam'in di sini adalah
ismun dalun alal jamaah, yaitu sebuah isim yang menunjukkan makna komunitas, seperti lafal qaum, bukan bentuk jamak dari mufrad tasniyah jamak mudzakkar salim, meskipun bentuknya mirip seperti jamak mudzakkar salim. Makanya Imam Ibnu Malik menempatkan lafal alamin bukan jamak mudzakkar salim, melainkan mulhaq dengan ahluna, yang ahluna itu juga mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Jadi bukan bentuk jamak. Beda ya antara isim jamak dengan jamak. Kalau isim jamak itu adalah sebuah isim yang menunjukkan makna komunitas, seperti kaum, rajulun, dan yang lainnya. Kemudian kalau jamak itu adalah kalimat atau bentuk kalimat yang menunjukkan 1, 2, dan 3. Atau lebih mudahnya kita contohkan seperti Zaidun, Zaidun, Zaidun. Ada 3 Zaid, maka kita baca Zaidunah. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Kenapa kok alamin di sini bukan jamak mudzakkar salim? Karena alamin ini atau mufradnya alamun itu termasuk isim jenis jamid atau isim jamid. Kita tahu bahwa di antara syarat jamak mudzakkar salim terdiri dari isim jamid itu harus berupa alamiyah, berupa nama. Jika tidak berupa nama, maka isim jamid tidak boleh menggunakan atau dijadikan jamak mudzakkar salim. Seperti lafaz rajulun, artinya laki-laki, atau isim jamid rajulun, kalau tidak dijadikan nama, maka tidak boleh kita jamak mudzakkar salim, dijadikan lafaz rajulun itu menjadi jamak mudzakkar salim, seperti rajuluna. Nah, itu tidak boleh. Karena isim jamid salah satu syarat untuk menjadi jamak mudzakkar salim itu harus berupa nama. Mufradnya lafal alamin atau mufraduhu alamun bi fathil lam. Mufradnya lafal alamin itu bentuk mufradnya itu alam. Alamun, lamnya dibaca fathah. Nah, kenapa kok alamin ini bukan jamak mudzakkar salim dari lafal alamun? Karena ismun li'annahu ismun amun lima siwallahi ta'ala. Karena alamun, alam semesta, alam yang biasa kita sebut itu adalah isim yang umum untuk segala sesuatu selain Allah. Wal jam'u khasun biman yaqilu. Sedangkan alamin jamaknya itu khusus kepada orang yang berakal. Maka tidak mungkin ada jamak maknanya lebih terbatas daripada mufradnya. Seharusnya jamak itu maknanya lebih luas daripada mufradnya. Maka dari itu lafal alamina bukan jamak mudzakkar salim dari lafal alamun, meskipun tanda jarnya sama dengan jamak mudzakkar salim, yaitu menggunakan ya. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Malik dalam alfiyahnya, ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wassinuna. Itu nazam yang menyatakan bahwa lafal alamun atau alamin itu mulhaq dengan ahluna, mulhaq atau mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallalan muki-muki paring rahmat ta'zim sapa Allahu Allah wa sallama lan muki-muki paring keselamatan Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad, an-nabi rupane nabi atau an-nabi nabi, huwa utawi nabi bil hamzi winoco kelawan hamzah wa tarkihi lan ninggal hamzah iku insanun menungso uhiya kang diwahyuaken sapa ilaihi mari insan bi syar'in kelawan syara, ya'malu kang amal sapa insan bihi kelawan syara. Wa illam yu'mar halasenajan ora diperintah sapa insan bitablighihi kelawan nekaaken syara. Fa in umirah maka lamun diperintah sapa insan bitablighihi kelawan nekaaken syara, fa nabiyyun maka iku aran nabi wa rasulun dan rasul aidon halimani. Artinya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin an-nabiy. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kerahmatan atau senantiasa memberikan rahmat ta'zim kepada Gusti kita yaitu Muhammad yang menjadi nabi. Nah, kita akan membahas an-nabi. An-nabi di sini huwa bil hamzi wa tarkihi.
Boleh kita baca an-nabi dengan hamzah, atau boleh kita baca an-nabi tanpa hamzah. Atau berasal dari nabi. Kalau nabi itu berarti berasal dari kata naba yang artinya berita besar, yaitu khabar. Sedangkan nabi adalah mukhbir yang memberikan atau yang membawa berita besar tersebut. Jadi boleh dari nabiun, boleh juga nabiyun. Nah, kalau nabiyun berarti berasal dari kata nubuwah. Sedangkan yang dimaksud nubuwah itu adalah rif'ah, luhur. Karena beliau adalah derajat yang luhur, mempunyai derajat yang luhur, yang tinggi, pangkat yang tinggi, atau meninggikan derajat orang yang mengikutinya. Jadi boleh dari nabiyun, boleh nabiun. Kalau nabiun berarti berasal dari naba, sedangkan kalau nabiyun berasal dari nubuwah, seperti itu. Tapi di kita biasa menyebut nabiyun. Nabiyun dari kata nubuwah. Siapa yang dimaksud nabi? Yaitu yang dimaksud nabi adalah insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa illam yu'mar bi tablighihi. Yaitu seorang manusia yang mendapatkan wahyu syariat, yang harus dilakukan, yang seorang manusia yang mendapatkan wahyu syariat agar dia mengamalkan syariat tersebut meskipun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, jadi kalau sudah ada seseorang laki-laki yang mempunyai atau mendapat wahyu dari Allah, wahyu syariat, kemudian agar dilakukan wahyu tersebut meskipun tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang telah dia terima kepada orang lain, itu termasuk sudah terkategori nabi. Cara mendapatkan wahyu bagaimana? Sawa'un kana bi irsali malakin, boleh juga dia mendapatkan wahyu dengan cara Allah mengirimkan malaikat kepadanya, au bi ilhamin au ru'ya manamin, atau boleh jadi dengan ilham atau mimpi, atau didapatkan dari mimpi. Karena fa innar ru'yal anbiya'i haqqun, karena mimpi dari para nabi itu adalah benar, beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita biasanya adalah urusan dunia yang belum selesai, kemudian kita bawa merenung sebelum tidur, kemudian terjadilah mimpi. Nah, itu mimpi hiasan setan gitu. Jadi kalau mimpi nabi adalah mimpi yang benar. Jadi yang dimaksud nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu syariat, kemudian agar dia dan diamalkan oleh beliau meskipun belum atau tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang dia terima. Baik dia menerima wahyu berdasarkan Allah mengutus malaikat, atau berdasarkan ilham atau mimpi yang dia terima. Karena mimpi para nabi itu adalah benar. Fa in umira bi tablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidan. Jadi kalau dia diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan apa yang telah ia terima atau wahyu syariat yang telah dia terima kepada orang lain, maka fa nabiyyun wa rasulun aidan, beliau adalah seorang nabi juga seorang rasul. Baik, kita lanjutkan. Wal makna utawi makna iku yunsyi'uh nyukulaken sapa musannif as-salata ing doa salat, wassalam lan doa salam alaihi ing atasi Muhammad. Artinya bahwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ini adalah kalam insya'i, yaitu kalam doa. Kalam insya'i, kalam doa, meskipun lafalnya itu menggunakan khabariyah. Jadi khabariyah lafzon, insya'iyah maknan. Itu arti yang pernah kita bahas pada kajian Fathul Qarib Muqaddimah bagian pertama. Jadi wassallallahu ala sayyidina Muhammadin itu adalah kalam khabari, atau seolah-olah memberikan informasi kepada kita, tapi yang dimaksudkan adalah musannif berdoa kepada Allah agar Allah memberikan atau senantiasa memberikan rahmat dan salamnya kepada Nabi Muhammad. Itu yang dimaksud oleh musannif. Wal makna yunshi'u as-salata wassalam alaih. Wa Muhammadun utawi lafal Muhammadun iku alamun
alam mangkulun kang den nukil min ismi maf'ulin saking isim maf'ul al mudha'afil aini kang ditasydid ain fi'ili. Wan nabiyyu atau wan nabiyyi utawi lafad an nabiyyi iku badalun minhu dadi badal minhu saking Muhammad au atfu bayanin utawa atof bayan. Artinya lafal Muhammad atau Muhammad di sini adalah alam mangkul dari isim maf'ul yang ditasydid ain fi'ilnya. Jadi kalau kita bahas tentang alam atau nama, itu dalam bahasa Arab itu dibagi dua. Ada alam mangkul, ada alam murtajal. Jadi ada alam mangkul, ada alam murtajal. Apa yang dimaksud dengan alam mangkul? Atau bagaimana batasan alam mangkul itu yang disebut alam mangkul? Yaitu alladzi subiqa lahu istimalun fi ghairil alamiyah, yaitu sebuah nama yang sebelum dijadikan nama itu memang sudah digunakan kata-kata tersebut. Seperti Muhammad memang digunakan, artinya yaitu segala sesuatu yang mempunyai atau yang segala sesuatu yang terpuji kemudian dipakai untuk jadi nama, itu namanya mangkul. Kalau murtajal, annahu alladzi lam yusbaq lahu istimalun fi ghairil alamiyah, yaitu sebuah kalam atau kata yang belum pernah digunakan oleh seseorang, oleh mutakalim, kecuali setelah dia menjadi nama. Atau kalau saya berikan contoh yang lebih mudah, saya bawa ke bahasa kita. Misalnya di dalam bahasa kita itu ada nama Bagus dan Tono. Nah, Bagus ini sekedar contoh saja. Bagus itu kalau menurut Sami itu adalah alam mangkul, alam yang diambil dari, atau alam mangkul seperti itu istilahnya. Artinya kata-kata bagus itu sudah dipakai meskipun bukan untuk nama, begitu. Jadi bagus, wong iku bagus atau orang itu bagus, nah itu sudah dipakai meskipun belum menjadi nama. Nah itu yang dimaksud dengan alam mangkul. Sedangkan murtajal itu tidak pernah dipakai, seperti tono, tidak ada istilah bahasa itu tono kecuali sebagai nama seseorang. Itu yang saya pahami. Mungkin ada yang mengetahui arti dari tono yang dipakai oleh orang selain untuk nama. Tapi sepemahaman saya, tono itu hanya dipakai untuk nama orang. Dan itu di bahasa kita, di bahasa. Jadi saya contohkan saja, saya bawa ke bahasa kita agar lebih mudah dipahami. Kalau bagus karena biasa dipakai meskipun bukan untuk nama, nah itu disebut mangkul. Tono hanya dipakai untuk nama, itu disebut sebagai alam murtajal. Ini hanya sekedar contoh agar pemahaman kita lebih mantap di dalam alam mangkul dan murtajal ini. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya yang menjelaskan bahwa alam itu ada dua, wa minhu mangkulun ka fatin wa asad wa dzurtijalin ka su'ada wa udad, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan alam mangkul yang berasal dari isim maf'ul yang dibaca tasydid ainnya. Di Muhammad itu adalah isim maf'ul dari hamada yuhammidu tahmidan tahmidatan tahmadan tihmadan muhammadan fahuwa muhammidun. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Wan nabiyyu badalun minhu au atfu, atau wan nabiyyi badalun minhu au atfu bayanin. Nabi di dalam lafaz Muhammadin an-nabi di atas itu, ala sayyidina Muhammadin an-nabi itu menjadi badal minhu atau badal kul minkul dari Muhammad, atau atof bayan. Nah, atof bayan ini seperti yang kita ketahui bahwa atof itu ada dua, ada atof nasak, ada atof bayan. Atof nasak maksudnya atof yang menggunakan perantara huruf atof atau alat huruf atof. Sedangkan atof bayan itu tidak menggunakan huruf atof, seolah-olah seperti sifat seperti itu. Jadi ada penjelasannya dibagi dua. Jika maktufnya itu berupa makrifat, maka fungsi atof bayan ini adalah taudih atau menjelaskan, begitu. Tapi jika maktufnya itu berupa nakiroh, maka fungsi daripada atof itu adalah
takhsis. Jadi taudihu matbu'ihi in kana ma'rifatan, taudihu matbu'ihi in kana ma'rifatan, wa takhsisuhu in kana nakiratan. Seperti itu kira-kira penjelasan ataf bayan. Lebih lengkapnya bisa teman-teman baca di kitab yang menjelaskan tentang ilmu nahwu. Wa ala alihi lan mugi-mugi ing atase keluargane Nabi at-tahirin kang padha suci kabeh. Hum utawi alihi kama qala kaya oleh dawuh sapa Syafi'i, Imam Syafi'i, iku aqaribuhu pira-pira kerabate Nabi al-mu'minuna kang mukmin kabeh. Min Bani Hasimin nyatane saking Bani Hasim, wa Banil Muttalibi lan Bani Muttalib. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada keluarganya Nabi yang suci semua. Siapa yang dimaksud dengan alihi seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yaitu aqaribuhul mu'minun min Bani Hasyimin wa Banil Muttalibi, yaitu kerabat Nabi yang beriman kepada Nabi baik dari keturunan Bani Hasyim maupun Banil Muttalib. Itu yang termasuk alihi yang kita doakan. Wa bani wakila dan diucapakan waqtarahu lan milih hu ingkil sapa an-Nawawi, Imam Nawawi, innahum satuhuni alihi iku kullu muslimin saben-saben wong Islam. Wa la'alla qawlahu lan minawa dawe musannif at-tahirina lafal at-tahirina iku muntaza'un ri'alab min qawlihi ta'ala saking dawe Allah Ta'ala, wa yutahhirukum dan nyuciaken sapa Allah kum ing sira kabeh tathiran kelawan suci temenan. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada keluarganya Nabi yang suci. Siapa yang dimaksud keluarga Nabi? Yaitu kerabat Nabi yang beriman baik dari Bani Hasyim maupun Bani Muttalib. Ada kil yang mengatakan yang mana kil tersebut dipilih oleh Imam Nawawi bahwa yang dimaksud dengan alihi adalah setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi seperti yang sudah kami sampaikan pada muqaddimah Fathul Qarib bagian pertama, setiap orang Islam di sini adalah fi maqamid doa, di dalam persoalan doa saja. Wa la'alla qawlahu, la'alla ini adalah salah satu ambil nawasik dari saudaranya inna. Makanya kami baca qawlahu. Inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Khabarnya lafal muntaza'un. Maka la'alla qawlahu ini juga khabarnya muntaza'un. Khabarnya dibaca rafa'. Insyaallah atau kemungkinan bahwa lafal al-tahirina, jadi wa ala alihi at-tahirina itu diambil oleh musannif dari firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Allah telah menyucikan kalian semua dengan suci yang sesungguhnya, artinya suci secara maknawi. Wa ala alihi lan mugi-mugi ingatasi keluarga, ingatasi sahabat Nabi, jam'u sahibin Nabi yaiku jama'i lafaz sahibin Nabi. Wa qawluhu tawi musannif ajma'ina lafal ajma'ina iku ta'kidun taukid li sahabatihi maring lafal sahabatihi. Kemudian mudah-mudahan salawat dan salam tercurahkan kepada para sahabatnya Nabi secara keseluruhan. Sahabat di sini adalah jamak dari sahibin Nabi. Ajma'in di sini adalah taukid untuk lafal sahabat. Artinya semua sahabat Nabi yang pernah berkumpul dengan Nabi, beriman kepada Nabi, berjumpa secara ruh dan jasad dengan Nabi, itu sudah termasuk kategori sahabat. Tapi tidak termasuk sahabat apabila ada seseorang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi di dalam mimpi, atau berjumpa dengan Nabi hanya dalam mimpi saja, itu tidak bisa. Atau para anbiya yang pernah berjumpa dengan Nabi pada saat yang pernah berjumpa dengan Nabi tapi melalui ruh, tidak jasad, itu tidak termasuk sahabat di sini. Sehingga
Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan juga Nabi Khidir itu termasuk atau tergolong kategori alihi karena beliau pernah berjumpa, Nabi Isa alaihi salam pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad itu ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj di Baitul Maqdis. Sebentar kita jadi Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Khidir itu termasuk sahabat karena pernah bertemu dengan Nabi pada saat Nabi Muhammad masih hidup dengan pertemuan yang yang biasa, yaitu jasad dengan ruh. Jadi Nabi Isa bertemu dengan Nabi pada saat Nabi Muhammad SAW berada di Baitul Maqdis. Nah ini Anna Isa alaihi salamu di dalam kitab Al-Bajuri dijelaskan bahwa Isa alaihi salam ijtama'ah bihi sallallahu alaihi wasallam fi Baitil Maqdisi bi jasadihi wa ruhihi fahuwa sahabiyun. Nah, Nabi Isa alaihi salam berkumpul dengan Nabi di Baitul Maqdis dengan jasad dan ruhnya, maka dari itu dia termasuk kategori sahabat Nabi juga. Begitu juga dengan Nabi Khidir alaihi salam atau Khadir. Nah, taukid di sini, maaf saya menjelaskan taukid. Taukid ajma'in adalah taukid maknawi dari sahabatihi. Jadi kalau kita membahas taukid itu ada dua, ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Kalau taukid maknawi hanya khusus kepada kullun, nafsun, kullun, ajma'u. Nah begitu. Nah, kalau taukid lafzi itu adalah taukid yang diulang-ulang, seperti kita mengatakan jatuh. Nah, itu termasuk taukid lafzi. Kalau contoh saya bawa kepada dalam bahasa kita, taukid maknawi itu seperti jatuh ke bawah. Kita tahu kalau jatuh itu pasti ke bawah. Kenapa kok masih diberi kata-kata ke bawah? Untuk menguatkan makna. Begitu. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Summa dzakarah muka kare-kare nutur safwal musannif kiai musannif annahu ing satuhuni musannif iku mas'ulun dijalui fi tasnifi hadzal mukhtasari ing dalam ngarang ikilah kitab mukhtasar biqaulihi kalawan dawe musannif sa'alani jalukni ingsun sapa ba'dul asdiqai setengah pira-pira kanca jam'u sadiqin yaiku jama'i lafaz sadiqin. Kemudian musannif takrib menjelaskan tentang alasan beliau mengarang kitab takrib ini dengan menyebutkan lafal sa'alani ba'dul asdiqa, artinya telah meminta kepadaku sebagian dari sahabat-sahabatku. Jadi alasan musannif kitab takrib ini mengarang kitab takrib karena diminta oleh para sahabatnya. Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Yang dimaksud dengan sahabat di sini adalah, atau shadiq itu adalah may yafrahu li farhika wa yahzunu li huznika. Jadi orang yang bahagia karena kebahagiaanmu dan sedih karena kesedihanmu. Jadi kalau ada sahabat yang mau bahagia saja dengan kita, itu bukan shadiq, bukan sahabat yang sesungguhnya. Sahabat yang sejati adalah may yafrahu li farhika wa yahzunu li huznika. Seseorang yang bahagia karena kebahagiaanmu dan juga susah jika engkau sedang bersusah. Itu yang termasuk sahabat. Jadi musannif kitab takrib ini mengarang kitab takrib karena diminta oleh para sahabatnya. Hafizahumullahu ta'ala, hafizah muki-muki ngreksahum ing asdiqa sapa Allah ta'ala jumlatun du'aiyatun yaiku jumlah kang bangsa doa. Jalu an a'mala ing yinto ngarang ingsun mukhtasaron ing mukhtasar. Huwa utawi mukhtasar iku ma kitab qala kang sititi apa lafzuhu lafalema wa kasur lan ake apa maknahu maknane ma fil fiqi ing dalam kitab fikih. Jadi teman-teman musannif atau teman-temanku kata musannif meminta kami agar mengarang sebuah mukhtasar di dalam menjelaskan tentang ilmu fikih.
Yang dimaksud mukhtasar di sini adalah ma qalla lafzuhu, kalimatnya yang sedikit, wa katsura ma'nahu, tapi maknanya padat. Kita tahu bahwa kitab takrib ini adalah kitab yang sangat tipis tapi pembahasannya sudah lengkap. Huwa utawi fikih. Nah, sekarang membahas tentang fikih. Apa yang dimaksud dengan fikih itu? Lugatan in dalam bahasa iku al-fahmu, paham. Wastilahan dan utawi fikih ing dalam istilah iku al ilmu warruh bil ahkami syar'iyyati kalawan pira-pira hukum kang bangsa syariat, al amaliyati kang bangsa amal, al muktasabi kang dialep min adillatiha saking pira-pira dalile ahkam, at tafsiliyati kang bangsa perinci, ala mazhabil imami ing atase mazhabil imam asy-Syafi'i. Artinya yang dimaksud fikih menurut bahasa yaitu faham. Kita faham naik sepeda motor itu sudah disebut fikih. Tapi fikih yang di sini bukan itu yang dimaksud, tapi fikih secara istilah. Fikih secara istilah adalah mengetahui tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang dalilnya diambil secara terperinci, mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita penting bermazhab itu, penting mengikuti jalur pemikiran para imam yang sudah alim di dalam urusannya. Makanya kita dalam beramal di dalam ibadah itu kita mengikuti bagaimana teori yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i atau bermazhab Imam Syafi'i. Tetapi kita tidak langsung mengaji kitab Imam Syafi'i, tapi kita mengaji kitab Ashabus Syafi'i atau orang-orang atau ulama-ulama yang juga bermazhab kepada Imam Syafi'i. Hal ini kita lakukan karena kita sadar bahwa kita belum memenuhi kriteria untuk istinbat hukum langsung kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kita belajar kitab Fathul Qarib ini juga berasal dari dalilnya juga berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, kenapa kok kita tidak langsung kepada Al-Quran dan hadis? Karena kriteria kita untuk istinbat hukum langsung kepada Al-Quran dan hadis itu masih belum memenuhi syarat. Bagaimana mungkin memenuhi syarat? Wong kita bahasa Arab saja masih kadang-kadang salah-salah atau tidak paham. Hadis saja hanya hafal innamal a'malu binniyat, itu hanya sepotong. Seperti itu teman-teman. Jadi makanya kita penting bermazhab dan mengikuti pendapat para ulama itu, tidak langsung kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ikut Al-Quran dan hadis tapi mengikuti pemahaman dan komentar yang disampaikan oleh para ulama, seperti itu. Al-azami kang maha agung, kang luwih akang agung, al-mujtahidi kang mujtahid, nasiris sunnati kang nulungi sunnah, wa dini lan agama, Abi Abdillah rupani Abi Abdillah, Muhammadin rupani Muhammad, Ibni Idris kang dadi putra jalare ke Idris ibni al-Abbas kang dadi putra jalare Abbas, Ibni Utsman kang dadi putra jalare Utsman, Ibni Syafi'in kang dadi putra jalare Syafi', Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i, ulida dilahiraken sapa imam bi Ghazzah ana ing tanah Ghazzah, sanata khamsina wa mi'atin ing dalam tahun 150, wa mata dan wafat sapa imam rahmatullahi utawi rahmati Allah alaihi iku alaihi mugi-mugi tetep ing ngatasi al imam wa ridwanuhu lan keridwane Allah, yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat, sal kharajaba ing dalam akhiri bulan Rajab, sanata arba'in wa mi'atin ing dalam tahun 204. Artinya bahwa musannif diminta untuk mengarang kitab takrib atau kitab mukhtasar yang berisikan tentang ilmu fikih yang bermadhab kepada Imam Syafi'i, Imam Al-A'zam yang agung, Al-Mujtahidi, beliau adalah mujtahid, Nasiris Sunnati, mendapatkan gelar Nasiris Sunnah karena karyanya beliau pertama kali yang menciptakan atau merumuskan kitab usulul fikih, yaitu kitab Ar-Risalah. Kunyahnya Abi Abdillah, nama aslinya atau alam isimnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan di tanah Gaza pada tahun 150 Hijriah dan beliau wafat, mudah-mudahan rahmatullahi alaihi wa ridwanihi, mudah-mudahan rahmat dan keridhaan Allah senantiasa dicurahkan kepada beliau, yaitu pada hari Jumat Sal Kharajabah pada akhir bulan Rajab.
Rajabah di sini kita jadikan isim ghairu munsharif karena ta'yin, karena rajab yang dimaksud adalah rajab khusus, yaitu rajab pada saat Imam Syafi'i meninggal. Makanya di sini dijadikan isim ghairu munsharif karena muayyan atau ta'yin, alamiyah dan udul. Jadi yang menjadi mani munsharifnya adalah alamiyah dan udul. Kalau tidak ta'yin, artinya pokok bulan Rajab, maka tidak munsharif seperti lafaz Rajabin, pokoknya Rajab begitu, ya itu munsharif karena tidak ta'yin. Jadi Rajabah di sini karena ta'yin, yang dimaksudkan adalah bulan Rajab wafatnya Imam Syafi'i, makanya dibaca ghairu munsharif pada tahun 204. Seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu kita akhiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.